Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya YouTuber Lokor di channel Ian Blue 78 dan juga channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini saya Mas Sayang ya? Istilahnya nekah aja takin atau nurutin permintaan ini para subscriber ini loh. Sama viewer dia minta, Mas Yan, kalau gerebek jangan gerebek kandang tok, MC-nya juga katanya. Nah, ini kebetulan ya. Saya ada waktu. Nah, hari ini saya mendatangi kediaman Mister Yayan nih yang biasanya teriak-teriak kalau nggak siul-siulan di lapangan. Ini Mister Yayan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sering lihat karapan sapi di channel saya, mungkin belum pernah melihat wajahnya langsung. Yang sering bersiul-siul itu yang kalau sudah sepi khasnya adalah siulannya. Nggak tahu siulannya apa, nggak ngerti itu. Yang jelas siulan dangdut tuh kayaknya. Nah, hari ini saya perlihatkan sama teman-teman nih orangnya. Kebetulan beliau ada di kota Sampang ya. Sampang di kota ya. Kota agak ke kampung atau dekat kampung atau kota ke kampung. Kota ke kampung Ke kampungan. Nggak kampungan tapi ya. Cuman tempatnya agak ke kampung, cuman nggak kampungan gitu lah. Ke kota-kotaan. Oke, assalamualaikum Mas Ayan. Waalaikumsalam. Mas Yayan, ini kebetulan teman-teman pengen tahu Mas Yayan secara langsung. Hari ini saya ajak ngobrol sebentar ya, tanya-tanya sejarahnya. Kok menjadi MC itu ceritanya bagaimana Mas Yayan? Sejak tahun berapa nih jadi MC khususnya di Karapan Sapi? Kalau karapan sapi secara khusus ya dari tahun 2002 sih sebenarnya. Bisa Awal mula dikerasin suaranya? ya itu tahun 2002 itu awal 2002 itu masih di Kawedanan Sampang. Oh, Kawedan Sampang di kota sendiri ya? Ya, kebetulan itu saya diminta oleh ketua paguyuban karapan sapi kabupaten dan pada waktu itu masih dipimpin oleh Bapak Haji Hoiri. Nah itu akhirnya coba pada saat itu ya alhamdulillah sejak saat itu sudah dipakai untuk MC di event-event resmi masih belum tanggapan, kalau tanggapan masih lain MC-nya ada Pak Edi. Iya. Dan pada saat itu juga sudah mulai MC, sudah terus dari 2002 baru tahun 2004 sudah jadi MC tingkat kabupaten. Sudah profesional ceritanya Iya. ya. Bedanya profesional tuh kalau profesional sudah dibayar nih cerita. Tapi kita nggak usah nanya bayarannya berapa, nggak usah. Itu rahasia, nggak mungkin kasih tahu. Soalnya kasih tahu saya pasti minta nanti. Oke, jadi mulai tahun 2002 ya, istilahnya sudah MC atau membawa acara di Karapan Sapi. Ini Mas Ayan. Khasnya Mas Yayan ini kan sangat khas. Bisa dipraktekin nggak sebentar yang mengatakan Luna Maya, wah itu yang bikin bisa praktek nggak sebentar aja. Wah, kalau praktek itu ya sebenarnya agak susah ya. Karena pas MC juga di Karapan Sapi itu nggak ada yang dibuat-buat sih sebenarnya. Cuman ya autodidak jazz. Gitu. Spontanitas ya cerita spontanitas. Gitu. Sudah keluar gitu. Jadi kan memang suruh praktek sih bukannya sulit lagi, memang kita nggak bisa keluar. Oh gitu ya. Khas begitu tuh nggak bisa keluar. Karena ini gue bayangin aja Mas Ayan di selempang hitam sapa merah gitu ya. Selempang tas Gimana, yang paling ikonik itu sampean tuh, yang paling ikoniknya itu Luna Maya Bos itu sebutan itu. Jadi sangat ikonik buat sampean. Itu banyak tuh yang anggaplah selempang merah siapa, hitam gitu siapa, ya? merah. Bayangin aja deh. Final. Oke. Susah benar. Anggap deh selempang merah ini ada Selor, selempang hitam ini ada Big Boss umpamanya, selempang putih Luna Maya Bos gitu. Lo malah justru Mas Iannya yang bagus. Enggak, memang saya akui bukan apa, memang nggak keluar kan bisa keluar. Oh, nggak bisa keluar ya. Memang cuman spontanitas. Dan juga sebenarnya juga Mas Ian ngomong itu khas dan ikonik, saya sendiri nggak merasa sih karena memang Nggak menyangka ya. Nggak menyangka karena memang itu memang secara Spontan. Oh, oke. Dan
dan harus begitu. Aduh, gimana ya, susah. Ya gitu lah ya. Iya, jadi gitu lah. Nah ini kesan-kesannya Mas Yayan ketika kan harus ngomong nih seharian nih. Kalau di lapangan start jam berapa ya? Sekitar jam 9 sudah keluar bunyi mengumumkan selempang ini itulah. Itu untuk masalah suara. Untuk ini kan kalau MC kan hampir sama dengan penyanyi ya. Harus menjaga suara ini. Kalau udah batuk dikit, serak sedikit, aduh pusing itu. Sama kayak saya kemarin kan waktu siaran langsung di ultanya Jetmatic sama Big Boy 2 hari itu suara saya hilang. Ya untuk saya bukan MC gitu. Nah ini untuk menjaga itu apa ya, kesehatan lah, tenggorokan, pita suara tuh gimana Mas Yayan? Sebenarnya sih kalau kiatnya sih cuman gampang aja sih. Pas malam itu misalkan karaoke hari Sabtu, itu tetap malam Sabtunya tuh istirahatnya sudah harus cukup. Harus cukup ya. Nggak boleh kemana-mana itu, nggak boleh begadang, nggak boleh apa. Soalnya kan baru tuh bisa suaranya bisa. Oh juga. gitu. Terus ya ada juga jahe mungkin minum jahe sih atau? Sebenarnya ada kayak ramuan juga. Ramuan khusus ya? Iya, sebenarnya nggak khusus sih banyak kok. Kalau mau beli-beli di tempat-tempat tuh banyak. Jamu lah istilah. Nggak bisa sebut merek. Oh iya. Jadi kita di endorse sama saya ya. Iya. Dapat endorse baru kita sebut. Baru kita sebut ya. Ayo yang sering ini jamunya mau endorse ke Mas saya nanti kita sebut. Terus juga kayak kesannya itu pertama ya, kalau MC di Karapan Sapi sih sebenarnya tidak seberat sekarang. Kalau saya kira kalau sekarang tuh berat. Beratnya di mana Mas? Beratnya kan kita apalagi kalau sudah pesertanya banyak. Kayak kemarin di Banyubuni ultahnya acara latihan bersama yang diselenggarakan oleh Bapak Gadis Longke itu kan pesertanya dari 102 kan, sedangkan mulainya itu jam 11 lebih 15 menit. Dan itu harus dikebut, harus dikejar selesai dalam 1 hari. Ngomong terus ya? Ngomong. Ngomong terus ya, ada anunya kan. Habis 1-2 sudah disebut. Benar. Habis itu persiapannya 3-4 disebut. Habis itu yang 1-2 tadi yang sudah dilepas, saya itu mundur terus berkesinambungan seperti itu. Itu yang memang agak sekarang memang agak berat. Oh gitu. Agak berat juga, tapi ya alhamdulillah sih sudah biasa. Jadi untuk otot sini nih. Ya kalau ngomong terus biasanya otot ini yang ngilu ya. Apalagi harus 2 hari kayak kemarin di ultahnya Jetmatic Sabtu Minggu ya. Saya juga nggak ngebayang teman-teman, Mas Yayan aja yang ngomong terus ngoceh terus dari Sabtu sampai Minggu. Saya aja sampai serak hilang suaranya. Saya juga ngoceh, cuman ngocehnya di ini apa menginformasikan di waktu itu kita siaran langsung ya. Nah itu saya sampai terus terang hilang ya waktu itu suara saya. Dan Mas Yayan ini nggak hilang-hilang, makanya saya tanya awalnya apa gitu loh. Oh ternyata harus istirahat. Itu sih cuma simpel aja, istirahat yang cukup, terutama pas malam hari hanya itu. Hamin satu ya. Hamin satu itu harus katakanlah sudah jam 8 tuh harus sudah tidur. Jam 8 tuh full, nanti pagi baru bangun tuh sudah fresh. Terus lagi ya. Oh gitu. Berarti saya yang keliru ya. Oke. Saya nggak ada istirahatnya waktu itu. Memang kebetulan tadi diperlukan harus duduk di lapangan, melaporkan keadaan lapangan gimana, mengupdate lah, update suasana atau kegiatan sebelum acaranya. Tambah di acaranya, memang saya kebetulan waktu itu memang kurang istirahat. Memang saya akui, saya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu masih lanjut ke Haji Mamang karena ditelepon Haji Mamang si Bandar Jawa itu. Aduh, tapi nggak apa-apa. Oke, Mas Yayan, ini kan Mas Yayan ini kan nggak hanya di Karapan Sapi MC-nya. Ini kayaknya kalau saya lihat-lihat kayak kalau di statusnya di WA-nya itu sering di ini panggung ke panggung, atau memang punya orkes Melayu sendiri sehingga atau memang spesialis di MC-nya atau gimana Mas Yayan? Enggak sih, itu kalau orkes itu memang punya saya sendiri. Oh, punya UM ya, orkes Melayu ya. Namanya apa sih Mas Yayan? NDP. Ya. Nanti dapat sanggup biasa kan. Oke. NDP ya. Artinya apa NDP itu? NDP itu sebenarnya singkatan. Itu N-nya itu New, D-nya itu Dewata, P-nya itu Production. Artinya NDP itu New Dewa Production. New Dewata Production. Cuman karena terlalu panjang, singkat aja dah NDP. NDP. Itu milik Mas Yayan sendiri. Milik saya sendiri.
Nah, terus kalau ada orkes, Mas Yayan sendiri yang MC-in atau ada orang lain atau Enggak, gimana? ada MC sendiri. Oh, bukan Mas Yayan sendiri. Nah, Oh, gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya nih, sebelum NDP segede gini, segede apa terkenal sekarang, apakah di MC-in sendiri dulu atau gimana? enggak sih, memang sejak saya punya orkes memang enggak pernah. Oh, memang bagi-bagi rezeki ya ceritanya ya. Oh, gitu. Apa kayak istilahnya itu ada pembibitan lah. Jadi saya Oh, ambil benar-benar satu orang untuk saya didik juga, dibimbing dulu, dididik ya. habis itu udah oke, sudah siap MC sudah Lepas. lepas. Oke. Nah, duluan mana nih nge-MC di panggung dengan Karapan Sapi Mas saya? Duluan Karapan Sapi. Oh, duluan Karapan Sapi. Berarti MC Karapan Sapi pindah ke panggung nih ceritanya. Pindah ke panggung. Pindah ke panggung. Pindah ke panggung. Kalau di Karapan Sapi kesan-kesannya yang tadi ya, kalau sudah banyak peserta sampai 100 sekian itu kan cukup melelahkan ya, otot-otot ini perlu sangat menyer. Nah, ini kok kalau memang apa ya, kalau dikatakan kok merasa nyaman di situ. Apa yang bikin enak nge-MC di lapangan nih, belum lagi debunya. Belum lagi panasnya itu, belum nanti ada protes, ada begini yang menghambat acara. Itu tuh kok bikin betah Mas Yayan sendiri di lapangan? Bikin betahnya karena memang satu suka Karapan Sapi, hobi Karapan Sapi juga, apalagi memang dulu sejak zamannya kakek saya tahun 74 itu sudah memang punya Karapan Sapi. 74 kita belum lahir. Itu memang punya Karapan Sapi. Dulu namanya ada Rantep Baru yang nama timnya Rantep Baru. Baru itu terus habis itu ke almarhum bapak saya juga punya Karapan Sapi, terus saya yang nggak punya Karapan yang Sapi. nggak punya Karapan Malah di MC-nya. MC aja deh. Kenapa kok? Ini berbicara tentang dari kakek punya Karapan Sapi, kemudian bapak atau ayah punya Karapan Sapi. Mas Yan sendiri kenapa kok nggak punya? Ya, satu pasang lah mungkin. Iya. Bicara Karapan Sapi ya. Karapan Sapi memang ini dikatakan hobi punya orang elit ya, hobi mahal. Iya, benar-benar. Nggak nyampe kok. Nggak mampu ya biayai Karapan Sapi ya. Mungkin kakek saya dulu masih mampu. Almarhum bapak juga masih mampu. Nah, kena saya yang nggak mampu. Berarti ini ceritanya gini teman-teman. Kalau dibaratkan hartanya 7 turunan. Mas Yayan nomor 8, jadi nggak kebagian. Betul, nggak kebagian. Hartanya itu kan 7 turunan. Ini ceritanya. Mas Yayan berhubung nomor 8, jadi nggak kebagian. Gitu. Aduh ya Allah, ya benar-benar. Jadi kalau dalam hati kecil sendiri pengen nggak punya Karapan Sapi itu? Pengen banget ya. Cuman karena masalah ya memang diakui atau tidak diakui, Karapan Sapi itu memang biayanya agak kecil ya. Aduh, belum jamunya, belum beli sapinya. Belum beli sapinya, perawat, rumput, banyak banget. Tapi betul. memang kalau untuk yang berduit, para beruang ini ya, bukan binatang ya, beruang maksudnya, jangan disambung ya, para tokoh-tokoh yang beruang ini memang apa ya istilahnya, mereka memang penghasilannya atau ekonominya sudah bukan mapan aja Mas ya, sudah kelewat mapan. Karena perawatan sapi kalau saya tidak salah itu satu pasang tuh per bulannya bisa 5 juta ke atas. Per pasang, apalagi yang punya sampai 3-4, aduh. Kalau kayak Haji Thohir bisa ngebayang nggak? Iya. Haji Thohir sepanjang yang saya tahu dia sekitar punya 20-an pasang. Iya benar. Sekitar 40 sapi. Bayangkan kalau satu sapi per bulannya 10 juta lah, kalikan sendiri itu. Oh jadi itu alasannya kenapa Mas Yayan memilih untuk jadi MC deh gitu. Ya kurang lebih sama senasib dengan saya. Saya pengen punya sapi karapan Mas Yayan sebenarnya, cuman ya seperti yang dikatakan kita senasib sebenarnya. Kalau dari nenek moyang saya bedanya dengan Mas Yayan, kalau Mas Yayan dari kakek, bapak pecinta dan pemilik karapan sapi. Kalau di saya pribadi itu nggak ada memang. Kebetulan saya suka aja. Nah, pengen uangnya nggak ada. Ya jalan satu-satunya, ya ini channel ini. Itu ikut melestarikan kebudayaan Madura. Karena
ikut melestarikan itu tidak harus memiliki Ya, karapan betul, sapi kan. betul, betul. Dari MC juga jadi YouTuber di bidang pariwisata dan kebudayaan untuk memperkenalkan budaya-budaya khususnya Madura ke mancanegara, ke mungkin ke daerah lain ini loh. Madura seperti ini kurang lebih. Oh seperti itu Mas Ayan. Oke itu aja teman-teman obrolan saya dengan Mas Ayan, obrolan singkat kita walaupun singkat semoga bermanfaat buat Amin, teman-teman amin. informasi ini dan juga bisa memuaskan para subscriber saya dan viewers. Pengen tahu Mas Ayan kayak apa sih? Mungkin kalau di lapangan jauh nggak mendekat nggak boleh kan gitu. Mungkin dengan suaranya selempang merah Luna Maya bos, nah seperti itu. Lah saya bisa niru itu. Iya. Oke Mas Ayan, terima Siap, kasih terima banyak kasih. atas waktunya Mas Ayan, sukses jadi MC-nya. Amin. Oh iya satu lagi, sejak kapan jadi MC di Piala Presiden? Nah, Bu, lepas dulu dah, iya. ada satu lagi pertanyaan yang lupa. Itu tahun Dipercaya 2000, lah istilahnya. ya, itu tahun 2012. 2012 sampai terbaru 2019 dan insya Allah 2020 akan dipercaya lagi nih Iya, ceritanya. karena kan memang kalau di Piala Presiden Eh. itu technical meetingnya nanti itu kan setiap kabupaten Eh. itu mengajukan, misalnya itu diurut dari eder besar dulu. Jadi calonnya siapa, habis itu di voting. Oh MC-nya nih. Enggak, untuk secara keseluruhan panitia. Oh panitia. Yang di voting itu juri, eder besar. Eder bisa tuh. Iya, Haji Selawi itu. Oh Haji Starter. Selamat. Oh Eder. Oh gitu. Pengangkat bendera. Eder namanya ya. Eder namanya. Kalau bahasa Madura Eder. Eder. Kalau bahasa Indonesia pengangkat bendera start gitu ya. Oke. Kemudian MC ini memang di voting. Jadi Hmm. pertama itu juri, habis itu kandidatnya diajukan, siapa, apakah siapa, habis itu di voting. Pilih salah satu dengan suara terbanyak. Habis itu eder, habis itu MC-nya. Kebetulan dari 2012 sampai 2019 terbaru ya. Itu alhamdulillah Dipercayakan ke masih dipercaya. amin. Semoga nanti 2020 tahun sekarang ini Mas Ayan masih dipercaya lagi. Amin. Ya Mas Adi ya. Ya. Ngomong bayarnya berapa sih kalau? Oke, terima kasih banyak Mas Ayan atas waktunya. Nah, itulah teman-teman obrolan saya dengan Mas Ayan sang MC kondang di Karapan Sapi. Setiap ada karapan sapi pasti ada Mas Ayan. Ibarat kata ada gula, ada semut di situ. Ada karapan sapi pasti ada Mas Ayan di situ. Kurang lebih gitu. Semut kan itu manis gitu. Ya. Well, thank you Mama for watching my channel. Jika menganggap channel ini informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman ikhlas, nah ingat ya, buat yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak apa-apa. Karena channel Ian Blue 78 ini butuh orang-orang yang ikhlas. Bukan begitu Mas Ayan ya? Siap. Benar. Oke, well, jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Ayan. Dadah. Thank you. Bye.